Saya akan bicara soal integritas siang hari ini. 3 hal yang membuat kita uji dalam integritas, yaitu kata, harta, dan karya. Tapi sebelumnya mari kita lihat apa sih arti berintegritas. Arti berintegritas adalah bisa dipercaya. Orang yang berintegritas itu jujur, bisa dipegang perkataannya, apa yang di hati dan di mulut sama, perkataan dan tindakan sama, kelihatan dan tidak kelihatan orang sama. Kita tahu bahwa Yesus itu paling benci sama orang-orang munafik ya. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, berulang kali Yesus itu marah sama orang Farisi karena mereka itu cuma baik di depan orang aja. Orang-orang yang nggak bisa dipegang omongannya, tidak bisa dipercaya. 3 hal yang membuat kita bisa dipercaya. Yang pertama kata, yang kedua harta, yang ketiga karya. Suatu hari, anak asuh saya di asrama Jakarta, Mison, bilang gini, "Mama, saya pengen jadi pengusaha di Papua. Supaya satu kali saya bisa punya uang untuk masuk ke dunia politik, punya jabatan di Papua. Dan saya bisa bangun Papua." Jadi dia meletakkan uang nomor 1, kedua tahta, ketiga karya. Lalu saya ngomong gini, "Mison, Mama bisa buktikan bahwa kamu tidak usah kaya untuk bisa dipercaya. Kalau kita ingin dipercaya, sebenarnya fokus kita bukanlah harta dan bukanlah tahta. Tapi kalau kita ingin mendapat kepercayaan masyarakat, dipercaya dengan kedudukan, omongan kita harus bisa dipegang. Lakukan yang kita katakan. Kalau kita bilang kita mau bantu, kita harus bantu. Kalau kita berdampak bagi masyarakat, mereka lihat kita kerja sungguh-sungguh. Mereka lihat kita betul-betul mengerjakan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Saya percaya ketika ada pemilihan kepala desa atau caleg di desa itu, yang mereka akan pilih adalah orang yang bisa mereka percaya. Kalau kita bisa menyatakannya lewat karya-karya kita dan kita dipercaya sama orang, pengusaha-pengusaha di daerah itu pun pasti akan dukung kita. Karena orang yang punya uang itu sudah bosan ditipu orang. Mereka mau titipkan uang mereka kepada orang yang bisa mengelolanya. Dari dampak karya nyata, kita dipercaya kita diberikan harta. Lalu kita mendapatkan tahta. Orang akan percayakan kedudukan sama kita. Dipercaya orang itu sangat berharga. Jadi dalam 3 hal ini, kata-kata, harta, dan karya, dan tahta tentunya, kita akan diuji. Saya mau bahas 3 hal ini aja. Yang pertama, perkataan kita yang menentukan apakah kita bisa dipercaya. Kalian satu hari nanti mau nikah. Bisa dipercaya sama pasanganmu atau enggak, itu tergantung dari omonganmu sama kelakuanmu sama enggak. Percuma kalau bilang, kamu adalah wanita yang paling cantik buat aku. Tapi kamu selingkuhin dia. WA-WA-an sama perempuan lain. Perkataan sama tindakan beda, kamu gak akan dipercaya. Lalu kamu mau nikahin anak orang. Kamu bilang sama calon mertuamu, aku akan menikahi anak bapak, aku akan membahagiakan dia. Calon mertuamu akan lihat, kamu udah kerja belum? Kamu kerja apa? Kamu rajin gak? Karena omongan sama tindakan harus sejalan. Katakan sama-sama, perkataan dan tindakan harus sejalan. Perkataan kita yang menentukan apakah kita bisa dipercaya. Kalau orang mau dipercaya, dia harus bisa menjaga perkataannya dan harus bisa dipegang janjinya. Orang yang bisa dipercaya itu adalah orang yang tidak bocor mulut.
tidak dolak-dalik, tidak sembarangan bicara, tidak sesumbar janji, tapi orang yang betul-betul omongannya tuh bisa dipercaya. Nah, banyak orang pengen dipercaya, tetapi nggak bisa pegang janjinya. Bocor mulut. Baca ayat firman Tuhan sama-sama. Amsal 25 ayat yang ke-9. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Keren banget firman Tuhan ini bilang gini, kalau kita lagi bertengkar sama orang, kadang-kadang tuh ketika kita sangat-sangat terjepit, kita buka rahasia orang lain. Karena kita pengen menyelamatkan diri kita sendiri, kita buka rahasia orang lain. Satu kali ada orang lapor saya tentang suatu hal, lalu dia bilang gini, jangan kasih tahu ya, kalau saya yang ngomong. Nah, ketika saya coba luruskan masalah dan orang itu bilang, kamu dengar dari mana? Saya pegang janji saya tidak kasih tahu siapa yang kasih tahu saya. Saya bilang, saya tidak bisa kasih tahu kamu. Dia bilang gini, kalau emang orang itu orang yang baik, dia omong di depan saya. Saya bilang, kamu nggak perlu ngomong gitu. Satu kali saya dengar ada orang yang pinjam uang teman-temannya, hutang sana-sini, merugikan orang-orang di sekelilingnya. Dan saya panggil orang ini dan saya tegur dia baik-baik. Saya bilang, di Yayasan Tangan Pengharapan, saya tidak izinkan kalian saling berhutang. Tidak hanya di yayasan, di Gereja Impact Community Indonesia juga para mentor saya kasih tahu, anak-anak Komsel jangan ada yang saling pinjam-pinjam uang. Kalau punya kesulitan keuangan, lebih baik datang sama kami sebagai pemimpin. Kami akan pertimbangkan, kalau kami bisa bantu, tinggal potong gaji, cicil sama kami. Daripada jadi hama, hutang kanan kiri, merugikan orang-orang baru tidak bisa bayar. Waktu saya tegur baik-baik, orang ini marah. Siapa orang-orang itu? Dia bilang. Kalau mereka teman yang baik, mereka tidak lapor-lapor pemimpin. Wah, udah salah galak lagi. Tapi saya tetap tidak katakan siapa yang kasih tahu saya. Karena bagi saya begini, menjaga perkataan kita untuk bisa pegang janji kita, itu sangat penting. Biarpun untuk hal sekecil itu. Seandainya saya sebut nama, nanti mereka berantem. Apa untungnya buat saya? Tapi kadang-kadang orang demi menyelamatkan diri sendiri, mereka buka rahasia orang lain. Kalau kita mau dipercaya, jangan bocor mulut. Amsal 20:19, baca sama-sama. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu, janganlah kau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Aduh, jujur dalam hidup saya ini, kayaknya saya nggak ketemu orang yang nggak bocor mulut. Pegel. Makanya setengah mati cari orang yang bisa saya percaya. Kayaknya nggak ada deh yang benar-benar bisa pegang omongan tuh nggak ada. Susah sekali. Jadi kalau kalian bisa dipercaya, kalian orang yang berharga. Orang kalau mau bisa dipercaya, itu ngomongnya nggak boleh dolak-dalik. Dolak-dalik tuh gini. Sebentar ngomong A, sebentar ngomong B. Kesana bilang tidak, kesana bilang ya. Ngomongnya beda-beda. Di depan orang bilang, oh kamu baik. Di belakang orang bilang kamu tidak baik. Itu lidah dolak-dalik. Ngomong pelintat-pelintut. Ya nanti saya kasih, nanti sebentar bilang saya tidak kasih. Ngomongnya beda-beda. Orang kalau mau dipercaya nggak boleh jadi ular kepala dua. Ngerti ular kepala dua? Kalau di sini baik-baikin sini, jelek-jelekin sana. Kalau di sana baik-baikin sana, jelek-jelekin sini. Ular kepala dua. Amsal 4 ayat 24 bilang, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dengar baik.
Orang yang bisa menahan mulutnya, dia orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya tidak sembarangan bicara. Amsal 29 ayat 20, sama-sama. Kau lihat orang yang tepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Artinya apa? Ada orang-orang tuh yang kalau ngomong nggak dipikir, ngomong sembarang saja. Kalau orang yang terlalu cepat dengan kata-katanya, ini sudah dikerjakan, sudah, padahal belum. Ini sudah sampai mana? Aman. Aman apanya? Orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Bayangkan. Orang bebal itu artinya ini. Orang yang nggak bisa dikasih tahu. Itu dia. Parah nggak? Amsal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Kalau kita mau bisa dipercaya, jaga mulut kita. Jangan suka omong sembarangan, jangan suka jelek-jelekin orang, jangan suka omong kosong. Katakan kanan kirimu, jangan omong kosong. Kalau orang mau dipercaya, dia harus bisa dipegang janjinya. Karena itu, jangan gombal, jangan sesumbar janji sana-sini. Jangan sembarangan berjanji. Karena orang yang bisa dipercaya harus bisa dipegang perkataannya. Laki-laki kalau nggak bisa dipegang perkataannya, tidak ada lagi harapan bagi dia. Karena kehormatan bagi seorang laki-laki adalah perkataannya bisa dipegang. Mazmur 15 ayat 4. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ini orang yang keren sekali. Meskipun dia rugi gara-gara dia pegang janji, dia tetap tepati. Wah, ini keren. Itu orang yang berintegritas. Luar biasa. Yang kedua, cara kita mengelola harta yang menentukan apakah kita bisa dipercaya. Tadi kita kalau mau dipercaya harus bisa dipegang omongannya, perkataannya. Nah, yang kedua ini kalau kita mau dipercaya, kita harus bisa menunjukkan kita mampu mengelola harta. Kalau Anda mau dipercaya, Anda harus bisa menjaga kepercayaan atas harta orang lain dan harus mampu membuktikan Anda mampu mengelola harta di tangan Anda sendiri. Lukas 16 ayat 12, baca sama-sama. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita semua ingin dipercaya dengan harta yang melimpah, katakan amin. Amin. Tapi firman Tuhan mengajarkan, bahkan Yesus sendiri yang mengajarkan, kalau kita ingin dipercayakan harta milik kita sendiri, kita harus bisa dipercaya dengan harta orang lain. Hari ini Anda bekerja di Yayasan Tangan Pengharapan, Anda melayani di Yayasan Tangan Pengharapan, Anda sedang dipercayakan harta Tuhan. Amin. Karena pelayanan ini punya Tuhan, semua yang kita kelola ini punya Tuhan. Ya. Bisakah Anda dipercaya dengan harta yang dari Tuhan? Kalau Anda bisa dipercaya harta orang lain yang harusnya Tuhan kasih buat anak-anak pedalaman, Tuhan akan mempercayakan harta milikmu sendiri. Katakan amin. Amin. Sekarang, kalau Anda tidak bisa dipercaya dengan uang kecil, dititipin uang untuk beli cabai, Anda tidak bisa dipercaya. Anda bilang gini, cabai harus beli 12 kilo. Beli 10 kilo aja. Baru 2 kilonya bagaimana? Mbak, saya ambil 10 kilo saja. 2 kilo cair saja. Cair bagaimana? Orang ini tidak bisa makan pedis-pedis toh. Jadi lebih baik 10 kilo saja. Ibu itu terlalu banyak kirim duit di situ. Jadi tolong kasih cair saja yang 2 kilonya. Untuk orang beli air minum toh. Karena 10 kilo makan cabai sudah terlalu pedis. Kita butuh air minum. Ya kita jajan-jajan es sedikit saja toh. Oh gitu. Saya tahu di lapangan juga banyak sekali orang yang bikin nota itu dia kasih palsu. Harga pulpen 20.000 satu pak. Dia tulis 50.000.
Saya bukan tidak berintegritas, Ibu Heni. 20.000 itu harga satu pak pulpen, betul. Tapi Ibu Heni tahu, untuk saya pergi ke toko itu saya harus kepanasan, belum makan, turun dari motor, harus parkir, harus ini, harus semua. Jadi ya 50.000 sudah. Toh, ongkos saya angkut itu kantong plastik di tangan. Saya mau bilang, Tuhan itu nguji kita. Bukan dari uang besar, tapi dari uang kecil. Izinkan saya cerita. Sebelum Tangan Pengharapan sebesar ini, uang yang saya kelola pertama kali, selain uang punya sendiri, uang pertama yang ditabur orang lain ke dalam hidup kami untuk pelayanan orang miskin, senilai 5 juta rupiah. Pertama kali orang bantu saya untuk tolong orang miskin, anak-anak jalanan waktu itu. Dan orang-orang miskin di gereja. Kami kasih sembako 30 kakak. Kasih makan anak-anak jalanan. Pertama kali orang tabur 5 juta. Saya bawa ke supermarket. Karena saya tidak paham Bandung waktu itu. Saya belanja sembako di supermarket Jogja namanya. Saya beli itu beras, minyak, kecap, susu kaleng, kopi teh, gula, mie. Saya masuk jadi kantong-kantong gitu. Saya belanjakan sampai habis 5 juta tuh bahkan lewat. Saya tidak mau sisahkan 10 sen pun, 1 sen pun tidak mau. Saya habiskan semua. Saya bagi di masyarakat. Bertahun-tahun. Lalu orang mulai percayakan 10 juta. Saya belanja lagi. Bahkan saya nombok. Karena saya beli lebih banyak dari apa yang dikasih orang. Saya pakai uang sendiri lagi. Orang titip 10 juta, saya belanjakan 13 juta. Saya tambah dari uang sendiri. Saya mau kasih tahu, kepercayaan dari Tuhan itu dimulai dari hal-hal kecil. Bagaimana kita bisa dilihat apakah kita bisa dipercaya? Yang pertama, bagaimana kita mengelola harta orang lain? Mulai dari hal-hal kecil. Yang kedua, bagaimana kita mengelola harta di tangan kita? Kita tidak akan dipercayakan harta kalau orang lihat hidup kita tidak bijaksana. Contoh, ada orang yang gajinya mungkin 5 juta, tapi hutangnya 100 juta. Menurut Anda, kalau saya mau cari orang yang bisa dipercaya, saya pakai nggak orang ini? Gajinya 5 juta, dia punya hutang 100 juta. Saya pakai nggak orang ini? Tidak. Kenapa? Gajinya 5 juta, belanjanya tiap bulan 10 juta. Dia foya-foya. Bentar-bentar liburan ke sana, liburan ke sini. Makan di sana, makan di sini. Ganti HP baru terus. Beli baju baru terus. Beli sepatu baru terus. Pesan makan enak terus. Maunya jajan terus. Kita tidak akan mempercayakan harta kepada orang yang suka foya-foya. Orang akan hati-hati sekali mempercayakan harta mereka kepada kita kalau mereka lihat kita aja nggak bijaksana dengan harta kita sendiri. Dikasih berapapun habis, mending nggak usah dikasih. Mending dikasih dikit aja, jangan ditambah. Kenapa? Dikasih berapapun habis. Uang kembalian nggak pernah lapor, kantongin terus. Kalau lebih nggak lapor, kalau kurang lapor terus. Tidak akan dipercaya mengelola harta keluarga kalau kita kerjanya ngabis-ngabisin harta. Bayangkan ginilah, kalau Anda punya anak, Anda mau kasih warisan, anakmu 3. Kamu kasih harta warisan itu kepada anak yang mana? Saya mau tanya. Saya yakin Anda kalau sudah mau dipanggil Tuhan, Anda pasti pikir begini.
Jangan sampai anak saya susah. 3 orang ini harus saling jaga. Kalau ada yang satu susah, yang lain harus bantu. Otomatis kita akan beri warisan itu, kita percayakan kepada anak yang pandai mengelola dan yang paling sayang adik-adiknya. Sama kayak Tuhan. Tuhan itu mau percayakan hartanya sama kita. Dia akan pilih sama orang yang bisa bijaksana mengelola dan orang yang punya kasih untuk sesama. Karena kalau Tuhan titip hartanya di orang yang tidak bijaksana mengelola, bisa habis. Tuhan kasih sama orang yang tidak mengasihi sesama, titipan Tuhan tidak kemana-mana. Kalau kita mau dipercaya, kita harus bisa dipercaya atas harta orang lain dan mampu mengelola harta di tangan kita. Ayo katakan sama-sama. Kalau saya mau dipercaya, saya harus bisa menjaga kepercayaan atas harta orang lain dan mampu mengelola harta di tangan saya. 3, 2, 1. Kalau orang kita mau dipercaya, percaya, dia harus bisa menjaga kepercayaan atas harta orang lain dan mampu mengelola harta di tangannya. Di tangan saya. Di Amin. tangan Amin. Lihat kisah perumpamaan yang diangkat oleh Yesus dalam Lukas 19 ayat 16. Kita baca sama-sama. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan, mina itu uang ya. Yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Kau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ayat 24, lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka padanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Kalau kita berpikir, Tuhan kenapa yang kaya tambah kaya? Kenapa yang miskin tambah miskin? Saya percaya orang yang bisa mengelola akan dipercaya lebih sama Tuhan. Sehingga yang mempunyai akan diberi kepada orang yang kalau dikasih habis-habisin, foya-foyain, ngerugiin, malah akan diambil daripadanya. Kalau sampai itu terjadi, jangan kita marah kenapa yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kepercayaan yang besar, Yesus ajarkan, hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang bisa dipercaya dalam hal kecil. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita mau lihat orang itu bisa dipercaya dengan perkara besar atau tidak, gampang. Yesus ajarin kita, lihat perkara kecil aja. Contoh, kalau saya mau angkat satu di antara 15 guru pedalaman sebagai pemimpin, adalah saya akan pilih orang yang setia mengerjakan hal-hal yang kecil. Contoh, tidak korupsi uang belanja, laporan baik, mengerjakan tugas-tugas dengan setia. Hal-hal kecil yang kami di kota ini tidak bisa dapat lihat, dia mau bagi dengan kami. Menjadi sebuah momen berharga yang membawa sukacita bagi kami yang bekerja mencarikan dana. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kelihatannya kecil, sederhana, kurang berarti bagi kalian karena kalian ada di sana dan kalian lihat setiap hari. Tapi bagi kami yang di kota ini yang lelah, begitu kami bisa lihat hal-hal yang kami pinjam mata kalian untuk lihat itu, kami sangat sukacita. Makanya seringkali di grup education tuh kalau saya lihat foto-foto yang, wih kok bisa cerita begini, aduh kok ada begini, saya senang banget gitu. Dengar baik, kalian menikmatinya di sana, kami nggak bisa lihat apa-apa. Makanya orang-orang yang setia dalam hal kecil, cuma momen-momen kecil dia foto, dia bagi. Gini loh, hal yang kecil aja kalian bagi, apalagi hal yang besar. Saya mau cerita dulu waktu saya kunjungan ke TTU. Saya ketemu dengan Kak Lestari dan Krista waktu itu. Mereka jadi guru pedalaman di sana.
Saya sangat tersentuh dengan bagaimana mereka bekerja sungguh-sungguh. Bagaimana mereka tinggal dengan keadaan yang sangat sederhana, tapi mereka tetap setia dan mereka tidak mengeluh. Padahal saya sendiri yang melihat keadaannya, saya menangis. Saya hanya lihat gini, orang yang setia dalam hal-hal kecil adalah orang-orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Kenapa Krista waktu itu saya tarik ke Jakarta? Waktu dia kirim laporan, kan saya ada di grup. Saya lihat fotonya kok bagus ya. Ceritanya kok bagus ya. Dia juga upload di IG-nya, saya lihat, saya perhatikan. Nah, orang-orang yang dia pikir, ini Ibu Heni mana lihat sih kita kerja kayak begini. Justru saya sangat memperhatikan hal-hal kecil. Kalau saya mau angkat seseorang jadi manajer, saya nggak cari orang yang lulusan S1 manajemen. Saya nggak peduli dia lulusan S1, S apa, S teler, S kulkas, S apa, saya nggak peduli. Tapi yang saya perhatikan gini, kalau saya mau angkat seseorang jadi manajer, saya akan lihat bagaimana dia mampu mengurus dirinya sendiri, rapi, terstruktur, kerjanya jelas, bisa memimpin dirinya sendiri, dia mampu mengurus orang lain, punya perhatian sama orang lain, bisa memberi instruksi dengan baik, instruksi dengan jelas, berkomunikasi dengan baik. Nah, ini yang jadi manajer buat saya. Bukan orang yang cuma kelihatan pintar jilat di depan aja. Yang terakhir, yang membuat kita bisa dipercaya adalah karya. Kalau orang mau dipercaya, ia harus bisa membuktikan kemampuannya lewat karya-karya nyata. Jangan omong kosong, bahasa orang Papua. Kotara kosong, kata Pak Frankie. Jadi orang tuh jangan kosong. Betul. Kalau kita mau jadi orang yang berintegritas, bisa dipercaya, kata dan karya harus sama. Katakan amin. Amin. Jangan omdo, ngerti omdo? Omong doang loh, gitu. Karya kita yang membuat kita bisa dipercaya. Kadang-kadang orang itu terlalu omong besar-besar tentang dirinya sendiri. Woi, saya mampu, saya paling bisa bikin ini, saya bisa bikin itu, saya bisa begini, saya hebat sekali, saya jagoan ini, saya pintar ini. Saya yang bikin begini. Udah jangan omong kosong. Lebih baik Kotara banyak omong tapi kok kerja banyak. Baru orang bilang Kotara kosong. Karya kita yang membuat kita bisa dipercaya, bukan kedudukan kita. Matius 23 ayat pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, sama-sama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya, omong kosong. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saya paling jengkel sama orang yang cuma tahu perintah-perintah, tapi tidak mau kerja. Jengkel. Karena sebagai pemimpin yang baik, jangan cuma pintar omong, tapi harus mau kerja. Kita harus bisa memberi teladan buat orang-orang yang kita pimpin. Jangan bosi. Tentu sebagai pemimpin, atasan, kita harus bisa memberikan arahan, pimpinan. Kita bisa kasih tahu orang, perintah, suruh dia kerja ini, kerja itu. Perlu. Tetapi yang paling penting bagi seorang pemimpin adalah begini. Lu jangan omong aja, lu kerja. Apa yang membuat kita kagum sama Pak Jokowi adalah bukan karena dia jadi presiden yang keren. Bukan. Kesederhanaan menjadi warna yang khas bagi dia. Tapi yang kedua, dia kerja keras. Saya rasa dia orang yang paling kurang tidur di Indonesia. Saya rasa dia orang yang paling tidak pernah berhenti berpikir di Indonesia. Dan yang pasti gini, saya percaya rakyat Indonesia itu percaya sama Bapak Jokowi bukan karena dia pintar bikin wacana. Seperti kebanyakan orang-orang yang duduk di singgasana. Cuma pintar berjanji tapi tidak tahu menepati. Kita bisa ajarin anak-anak murid kita dari A sampai Z, tapi dengar baik. Apapun yang kamu katakan, itu yang harus kamu lakukan. Keteladanan kita bicara jauh lebih banyak dari 1.000.000 kata-kata.
Saya tidak peduli kalian orang hebat, saya tidak peduli kalian orang pintar, saya tidak peduli kalian punya jabatan, kalian anak raja. Tapi kalau kamu cuma bisa omong kosong, kamu sama sekali bukan siapa-siapa. Kalau kamu mau dipercaya, kamu harus mau kerja. Saya tutup, saya kagum sama Miss Luisa. Kenapa? Anda tahu dia usianya berapa? Is it okay? Dia umur 65. Orang paling tua di tim YTP yang saya bisa bilang staff. Tetapi dia tidak kenal lelah. Jadi kalau kalian yang masih umur 20-an, 30-an, dikit-dikit bilang, aduh capek, aduh pinggangku sakit, aduh lelah. Miss Luisa kan tinggal di kota. Omong kosong lu. Ini orang tidak mau saya tahan di Jakarta. Marah-marah, tidak betah. Dia maunya di pedalaman. Berapa tahun dia tinggal di TTS? Dia kerja, pikul air. Dia bisa perintah-perintah orang, tapi dia kerja. Ada Verti saksi. Orang ini kerja keras. Memang dia disiplin, agak cerewet sedikit, suka marah, suka tegur, tapi saya kasih tahu. Apa yang dia omong, dia buat. Siapa berani bilang orang ini tidak buat yang dia suruh? Angkat tangan. Banyak orang tidak suka dia. Kenapa? Karena dia berintegritas. Dia orang jujur. Kalau salah, dia bilang salah. Kenapa saya angkat dia jadi pemimpin, pengawas untuk semua fasilitas pendidikan Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia? Makanya dia keliling Indonesia mengawasi semua program pembangunan. Karena saya tahu dengan setiap detik nafas saya, orang ini bisa dipercaya. Tiap kali dia bilang begini, saya mau buat begini-begini, bagaimana Ibu Heni? Ada masalah begini-begini, saya harus bagaimana? Saya cuma bilang gini, lakukan yang kamu pikir baik untuk dilakukan. Putuskan yang menurut kamu bisa diputuskan. Belum pernah saya serahkan keputusan secara bulat kepada orang selain kepada Miss Luisa. Saya nggak ikut campur. Saya kasih pandangan, lalu saya bilang ini, kamu putuskan aja. Kenapa? Karena saya yakin dia sangat berintegritas, dan ketika dia putuskan sesuatu, dia putuskan bukan untuk kepentingan dia putuskan untuk kepentingan Tangan Pengharapan dalam menolong banyak anak-anak. Saya puji ini bukan untuk cari muka siapa-siapa, tapi saya mau kasih tahu. Orang ini pakai uangnya untuk bangun gereja di TTS. Ya, teman-teman di TTS bisa lihat sendiri. Dia pakai gajinya untuk bantu anak-anak yang tidak bisa bayar uang sekolah. Ada sekitar 11 juta rupiah satu kali dia keluarkan dari tabungannya. Karena anak-anak itu nggak bisa ikut ujian yang katanya sekolah negeri nggak bayar apa-apa. Omong kosong, Miss Luisa lunasi berapa puluh anak supaya bisa ujian. Dia bangun itu gereja di Teluk, dia bangun gereja-gereja di TTS itu ada 2. Dia bantu sana sini, ada orang gak bisa bangun rumah, dia bangunkan rumahnya dari uang sendiri. Tidak minta sama saya, tapi minta maaf. Ada orang-orang di Tangan Pengharapan yang pelitnya minta ampun, tidak mau nabur sama sekali. Kalau kita masih muda, kita udah mengeluh, kita harus malu. Karena orang itu nggak tahu lelahnya. Dia mau kerja sampai Tuhan panggil dia. Bagaimana dengan Anda? Jadilah berintegritas. Kalau Anda mau dipercaya sama Tuhan, jadilah orang yang bisa dipercaya sama manusia. Tuhan memberkati.